Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pembanding Amalna Sanah akan menjelaskan materi tentang manajemen berbasis sekolah, yang mana pertama saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen berbasis sekolah, yang mana dalam sejarahnya konsep manajemen berbasis sekolah muncul pertama kali di Amerika Serikat, yang mana saat itu banyak masyarakat yang memprotes tentang penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan keadaan pada saat itu, yang mana karena sistem pendidikannya dianggap kurang sesuai dengan harapan peserta didik untuk terjun ke dunia usaha, yang mana akibatnya muncul konsep manajemen berbasis sekolah yang merupakan wujud dari reformasi pendidikan yang ada pada saat itu dengan melakukan pemberdayaan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, yang mana juga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 51 Ayat 1, yang mana manajemen berbasis sekolah atau madrasah dalam bentuk otonomi manajemen pendidikan pada suatu pendidikan yang ada, dalam hal ini kepala sekolah ataupun madrasah ataupun guru dibantu pihak komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen di mana pemerintah memberikan otonomi ataupun tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk dapat merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat di sekitar secara mandiri dan terbuka. Materi selanjutnya adalah mengenai tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah, yang mana menurut Satori dalam Laili 2011, tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan dan mengelola potensi serta sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah kepada murid, pemerintah maupun orang tua ataupun guru dengan masyarakat sekitar tentang kualitas sekolah. Yang terakhir yaitu meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Yang mana dalam prinsipnya MBS ini dapat mendapatkan kewenangan dalam mengatur pengayaan kurikulum dalam berbagai bentuk, misalnya dalam mata pelajaran menambahkan sub pokok materi ataupun yang dianggap perlu, serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ialah mengenai karakteristik manajemen berbasis sekolah, yang mana di sini menurut Sagala pada tahun 2010 dalam Laili tahun 2011, karakteristik manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama menghasilkan output, yang mana output di sini maksudnya prestasi pendidikan serta manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu proses belajar mengajarnya yang berkualitas dan efektif. Yang ketiga, kepala sekolah berperan penting dalam menggerakkan, mengkoordinasikan, serta menyelaraskan seluruh sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang nyaman, tertib, aman, sehingga manajemen sekolah lebih efektif. Yang kelima, melakukan analisis kebutuhan sumber daya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengembangan hingga evaluasi kerja, serta mengatur imbalan jasa agar tenaga pendidikan dan kependidikan menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keenam yaitu keterbukaan pihak sekolah kepada publik dalam menunjukkan hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan. Baiklah, materi selanjutnya ialah tentang syarat dalam penerapan MBS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, MBS perlu mendapat dukungan dari staf sekolah. Yang kedua, MBS dilakukan secara bertahap agar kemungkinan berhasilnya lebih baik. Yang ketiga, kantor dinas beserta staf sekolah perlu melakukan pelatihan penerapan MBS serta harus menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru. Yang keempat yaitu perlu disediakan anggaran untuk pelatihan dan menyediakan waktu untuk saling bertemu antara staf tertentu. Yang terakhir yaitu pemerintah pusat dan daerah harus memberikan wewenangnya kepada kepala sekolah, kemudian selanjutnya memberikan wewenang ini kepada guru dan wali murid dan orang tua. Baiklah, materi selanjutnya ialah
ada beberapa hambatan dalam penerapan MBS, yaitu yang pertama, kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBS, yaitu yang mana beberapa orang itu tidak mainkan tugas tambahan di luar tugas pekerjaan yang telah mereka lakukan, karena sebagian orang beranggapan adanya penerapan MBS hanya menambah beban, sehingga pihak sekolah menjadi lebih banyak menggunakan waktunya untuk mengatur perencanaan dan anggaran. Yang kedua yaitu tidak efisien, yang mana pengambilan keputusan dalam sistem kerja MBS ini dilakukan secara partisipatif sehingga menimbulkan frustasi dan kebanyakan memakan waktu yang lebih lamban jika dibandingkan dengan cara yang sentralis. Yang ketiga yaitu memerlukan pelatihan khusus, yang mana pihak-pihak sekolah yang ikut andil dalam MBS ini sebagian ternyata belum memiliki pengalaman dalam menerapkan modal MBS ini, sehingga perlu melakukan pelatihan khusus terkait MBS tersebut. Yang keempat yaitu adalah kebingungan peran dan tanggung jawab dalam MBS, yang mana pihak sekolah yang selama ini belum mengetahui tentang atau belum menggunakan model MBS akan terkejut dengan kebingungan dengan sistem MBS ini, sehingga ini menimbulkan keraguan dalam memikul tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ialah kesulitan koordinasi, yang mana sistem kerja MBS yang partisipatif mengharuskan adanya koordinasi yang efisien dan efektif, maka dibutuhkan koordinasi antara pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang terakhir yaitu kepala sekolah kurang memahami penerapan MBS, yang mana hal ini disebabkan oleh kepala sekolah tuh belum terbiasa dengan pola manajemen yang lama yang terasa sentralis, sehingga selain itu tenaga pendidik juga kurang memahami bagaimana antara menyelaraskan MBS dengan proses pembelajaran di sekolah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah materi terakhir tentang solusi pemecahan dalam rangka pencapaian implementasi MBS. Yang pertama, meningkatkan mutu SDM dan profesionalisme kepala sekolah, guru maupun pengawas dengan cara melibatkan stakeholder dalam berbagai pelatihan di sekolah. Yang kedua yaitu mengadakan penyuluhan tentang kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong peserta didik untuk terus belajar. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah, yang mana faktor ini sangat membantu efektivitas implementasi MBS, terutama bagi sekolah yang kemampuan orang tua ataupun masyarakat relatif belum bisa siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat yaitu mendorong siswa untuk lebih meningkatkan cara belajarnya agar menjadi cara belajar yang efektif dan efisien. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.